tentang pengusutan kasus Bank Senturi dilakukan dengan pendekatan tematis fungsional, mulai dari proses akuisisi dan merger, proses pemberian EPJP kepada Bank Senturi, proses bailout, penyertaan modal sementara kepada Bank Senturi, dan proses aliran dana dari Bank Senturi kepada para nasabah. Berdasarkan pendekatan tersebut, dengan didahului himbauan untuk penonaktifan pejabat negara yang diduga terlibat pada tanggal 17 Desember 2009, dilanjutkan dengan pandangan catatan awal praksi-praksi yang disampaikan pada tanggal 8 Februari 2010, pandangan catatan tentang aliran dana tanggal 17 Februari 2010, dan pandangan catatan akhir tanggal 23 Februari 2010. Panitia angket membuat kesimpulan dan rekomendasi. Himbauan untuk penonaktifan dan pandangan yang telah disampaikan pada rapat pleno panitia angket merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesimpulan dan rekomendasi ini. Izinkan saya membacakan kesimpulan. Yang pertama adalah opsi A. 1. Permasalahan Bank Senturi telah muncul sejak proses akuisisi merger Bank CIC, Bank Piko, dan Bank Dampak yang tidak dilaksanakan menurut persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan proses akuisisi merger Bank Senturi mengindikasikan telah melanggar peraturan perundang-undangan syarat dengan penipuan dan praktek money laundering yang dilakukan oleh pemilik, pengurus, dan pegawai bank. 2. Praktek penipuan dan money laundering yang dilakukan manajemen Bank Senturi berlangsung terus-menerus akibat lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Bank Indonesia, sikap Bank Indonesia yang tidak tegas dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menindak tegas manajemen Bank Senturi, bahkan memberikan leniensi yang berlebihan terhadap proses akuisisi merger yang dilakukan pemegang saham Bank Senturi, padahal pemilik bank jelas-jelas tidak pernah melaksanakan komitmen-komitmennya. 3. Bahwa keputusan untuk memberikan EPJP kepada Bank Senturi adalah kewenangan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Perpu nomor 2 tahun 2008 dan dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi ketidakstabilan sistem keuangan dengan menyehatkan Bank Senturi sebagai bagian dari perbankan nasional. Namun pemberian EPJP tersebut menimbulkan masalah hukum karena adanya dugaan pelanggaran atas mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Kebijakan Bank Indonesia menetapkan Bank Senturi sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik adalah kebijakan yang didasarkan pada Perpu nomor 4 tahun 2008 tentang JPSK dan bertujuan mencegah Indonesia dari krisis ekonomi akibat pengaruh krisis keuangan global yang terjadi pada waktu itu. 5. Kebijakan KSSK yang menetapkan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik adalah kebijakan yang didasarkan pada Perpu nomor 4 tahun 2008. Kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya untuk menyelamatkan sistem keuangan dan sistem perbankan nasional dari ancaman krisis finansial global yang terjadi pada saat itu. Namun demikian, di dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terindikasi pelanggaran baik administratif maupun hukum. 6. Terdapat indikasi yang kuat bahwa kebijakan KSSK menetapkan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik tidak disertai data dan informasi yang akurat dan lengkap, minim perdebatan, dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, namun dapat dipahami mengingat situasi dan kondisi krisis yang terjadi pada saat itu. 7. Dalam kebijakan penyertaan modal
Sementara masih terdapat perdebatan apakah telah terjadi kerugian negara atau belum. Karena itu mengenai hal ini, Pansus sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya penilaiannya kepada aparat penegak hukum. 8. Berkenaan dengan dugaan adanya aliran dana PMS ke partai politik dan atau pasangan capres-cawapres tertentu, panitia angket belum atau tidak menemukan adanya aliran dana ke partai politik dan atau tidak sukses pasangan atau tim sukses pasangan capres dan cawapres tertentu. Sekaligus saya bacakan biar satu kesatuan rekomendasinya. Rekomendasi dari opsi A. 1. Pansus merekomendasikan institusi penegak hukum untuk melaksanakan proses hukum terhadap manajemen Bank Senturi yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana tertentu, termasuk mengambil langkah hukum terhadap para pejabat Bank Indonesia yang diduga kuat ikut terlibat dalam dugaan tindak pidana tersebut. 2. Dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap pelaksanaan EPJP perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum apabila dalam pelanggaran-pelanggaran perundang-undangan yang terjadi terdapat indikasi dugaan tindak pidana penyimpangan-penyimpangan administratif dihukum dengan hukuman administratif. 3. Meminta pemerintah dan DPR untuk segera membentuk dan merevisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sektor moneter dan fiskal, termasuk melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan guna terwujudnya kepastian hukum. 4. Pemerintah dan DPR harus segera membentuk undang-undang OJK untuk independensi pengawasan perbankan dan undang-undang JPSK yang menjadi dasar yuridis bagi pemerintah dalam mengambil langkah-langkah tegas pada saat negara mengalami krisis dengan tetap melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum sebagai dasar dalam mengambil keputusan. 5. Bank Indonesia harus memperbaiki peraturan-peraturan internal untuk meminimalisir penyalahgunaan kewenangan, abuse of power, yang dilakukan para pejabat Bank Indonesia dan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan perbankan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan. 6. Pemerintah perlu membentuk tim pemburu aset yang telah diambil secara tidak sah oleh pelaku dugaan tindak pidana yang telah merugikan perekonomian negara, pengurus dan pemilik Bank Senturi. Upaya pemburuan aset ini harus dilaporkan hasilnya kepada DPR di bawah supervisi dan monitoring tim pemantau panitia angket Senturi yang akan dibentuk oleh DPR. Terhadap dana para investor PT Antaboga Delta Sekuritas, dari hasil penelitian panitia angket di lapangan ternyata memang merupakan nasabah Bank Senturi yang ditawari discretionary fund dengan modus penipuan sebagai modus Bank Senturi, sehingga Pansus menyetujui dan mengusulkan agar pemerintah segera mencari jalan keluar agar dana tersebut dapat segera dibayar dan diterima oleh investor yang memang nyata-nyata dirugikan oleh oknum Bank Senturi. Ketua, para wakil ketua, anggota Dewan yang terhormat, masyarakat Indonesia yang tercinta, izinkan saya membacakan opsi kedua atau B. Kesimpulan atau C, jadi ini karena tadinya ada A, B, C, B itu sudah berintegrasi kepada salah satu opsi, dan karena itu yang ada adalah opsi C atau B dalam laporan ini. 1. Pengucuran dana Bank Senturi melalui EPJP oleh Bank Indonesia dan penyertaan modal sementara oleh lembaga penjamin simpanan adalah keuangan negara. 2. Patut diduga
telah terjadi penyimpangan dalam proses pengambilan kebijakan oleh otoritas moneter dan fiskal yang diikuti berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, mulai dari operasional Bank CIC, proses akuisisi Bank Dampak dan Bank Piko oleh Cingkara Capital, merger Bank CIC, Bank Dampak dan Bank Piko menjadi Bank Senturi, operasional Bank Senturi, pemberian EPJP dan penyertaan modal sementara sampai kepada mengucurnya aliran dana. 3. Diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak otoritas moneter dan fiskal dengan mengikutsertakan pemegang saham pengendali, pengurus dan manajemen Bank CIC, Bank Senturi, debitur dan nasabah terkait sehingga terindikasi merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Terkait dengan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab, panitia angket telah mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab: praksi Partai Golkar, praksi PDI Perjuangan, praksi Partai Keadilan Sejahtera, dan praksi Partai Hanura. Dalam pandangannya menyebutkan nama-nama praksi Partai Persatuan Pembangunan menyebutkan unit kerja dalam institusi, dan praksi Partai Gerindra menyebutkan pejabat yang bertanggung jawab. Nama-nama tersebut tercantum dalam uraian berikut ini. Praksi Partai Golkar, secara khusus pejabat-pejabat kunci yang diduga bertanggung jawab atas kasus Bank Senturi ini dengan pendekatan proses adalah sebagai berikut. Proses pengambilan kebijakan akuisisi dan merger antara lain adalah RT, RAR, HAW, Saudara AP mantan Deputi Gubernur dan Saudara AN mantan Deputi Gubernur Senior, Saudara MSG mantan Deputi Gubernur dan Saudara MI mantan Deputi Gubernur, serta Saudara SAT mantan Direksi Bank Indonesia dan Saudara SCF mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia. 2. Proses pengambilan kebijakan pemberian FPJP dan pelaksanaannya adalah Saudara BO mantan Gubernur BI, Saudara SCF Deputi Gubernur BI, Saudara MSG mantan Deputi BI, Saudara BM mantan Deputi Gubernur. 3. Proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan PMS atau bailout adalah Saudari SMI selaku mantan Ketua KSSK, Saudara BO mantan anggota KSSK, Saudara RP mantan Sekretaris KSSK, adalah Saudara MS mantan Ketua UKP 3R, Saudara RJT, FD, dan DN adalah pejabat LPS. Praksi PDI Perjuangan, agar dilakukan proses hukum secara terbuka terhadap para pejabat yang terlibat dan memegang posisi kunci pada periode terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan seperti mantan Gubernur Bank Indonesia Dr. Budiono, mantan Ketua KSSK Dr. Sri Mulyani Indrawati, mantan anggota Dewan Gubernur Miranda S. Gultom, mantan Direktur Pengawasan Bank 1 Sabar Anton Tarihoran, mantan Deputi Gubernur Senior Anwar Nasution, mantan Deputi Gubernur Aulia Pohan, mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Praksi Partai Keadilan Sejahtera. 1. Para pihak yang diduga bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana dalam periode akuisisi merger sampai dengan menjelang pemberian FPJP adalah manajemen lama Bank Senturi, Robert Tatular, Dewi Tatular, Rafaat Ali Rizki, Hisam Alwarak, dan para pejabat BI terkait. 2. Para pihak yang diduga bertanggung jawab terhadap dugaan atas tindak pidana dalam periode pemberian FPJP adalah Robert Tatular, manajemen lama Bank Senturi, Dewan Gubernur Bank Indonesia khususnya Budiono, Miranda S. Gultom, Siti CH Fajria, Budi Mulya, dan pejabat BI lainnya yaitu Jainal Abidin, Edi Sulaiman Yusuf, Sugeng Dodi Budi Waluyo,
dan pihak-pihak lainnya yang terkait. 3. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam periode penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik adalah Ketua KSSK Sri Mulyani, anggota KSSK Budiono, Sekretaris KSK Raden Pardede, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Rujito. Misbah Kun mana? 4. Para pihak yang bertanggung jawab terhadap dugaan atas tindak pidana dalam periode aliran dana adalah Amiruddin Rustam dan Rusdi Nasri, mantan pimpinan cabang Makassar. Praksi Partai Persatuan Pembangunan. Praksi Partai Persatuan Pembangunan DPR mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk segera menindaklanjuti temuan-temuan pansus dalam kasus Bank Senturi yang diindikasikan terjadi tindakan melawan hukum kepada pihak-pihak berikut. 1. Pemegang saham, pengendali dan manajemen Bank CIC, pemegang saham, pengendali dan manajemen Bank Senturi, pejabat Bank Indonesia periode akuisisi dan merger, pejabat Bank Indonesia periode pasca merger, pejabat Bank Indonesia, pejabat KSSK, pejabat LPS pada periode dan pelaksanaan pemberian EPJP. Selanjutnya, praksi Partai Hanura. Pihak yang diduga bertanggung jawab dan terkait dengan indikasi adanya pelanggaran kebijakan, pelanggaran hukum, dan tindak pidana korupsi dalam akuisisi merger adalah sebagai berikut. Manajemen Bank CIC yakni Robert Tatular dan staf terkait. Manajemen Senturi Lama yakni Hermanus Hasan Muslim dan staf terkait. Manajemen Senturi Baru yakni Mariono dan staf terkait. Pejabat Bank Indonesia periode akuisisi dan merger yakni Syahril Sabirin dan Profesor Dr. Burhanuddin Abdullah serta staf terkait. Pihak yang diduga bertanggung jawab dan terkait dalam indikasi adanya pelanggaran kebijakan, pelanggaran hukum, dan tindak pidana korupsi dalam fase PJP adalah pejabat Bank Indonesia yaitu Profesor Dr. Budiono dan staf yang terkait. Pihak yang diduga bertanggung jawab dan terkait dengan indikasi adanya pelanggaran kebijakan, pelanggaran hukum, dan tindak pidana korupsi dalam penetapan bank gagal berdampak sistemik dan PMS oleh EPS adalah pejabat KSSK yaitu Dr. Sri Mulyani Indrawati serta Profesor Dr. Budiono dan staf terkait. Praksi Partai Gerindra. Praksi Partai Gerindra, pihak yang diduga bertanggung jawab pada saat kebijakan akuisisi merger persetujuan dan pencairan EPJP dan penyaluran PMS adalah sebagai berikut. 1. Dewan Gubernur, Gubernur, Deputi Gubernur Senior dan para Deputi Bank Indonesia, Ketua, Sekretaris dan anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan, Ketua UKP 3R, Komite Koordinasi, Dewan Komisioner dan Direksi LPS, pemegang saham dan Direksi Bank CIC, pemegang saham dan Direksi Bank Senturi Lama, pemegang saham dan Direksi Bank Senturi Baru. 4. Kesimpulan keempat dari opsi B. Kasus Bank Senturi merupakan perbuatan melawan hukum yang berlanjut dan atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat otoritas moneter dan fiskal dengan modus operandi penyimpangan dalam proses dan pelaksanaan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek dan penyertaan modal sementara yang dapat merugikan keuangan negara sehingga dapat dikualifikasikan sebagai dugaan tindak pidana korupsi. 5. Berkenaan dengan dugaan adanya aliran dana PMS ke partai politik dan atau pasangan capres-cawapres tertentu, proses penyelidikan dan penelusuran aliran dana yang dilakukan oleh panitia angket belum dapat dituntaskan karena kendala kewenangan pro justisia dan keterbatasan waktu. Rekomendasi opsi B. 1. Merekomendasikan seluruh penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang berindikasi perbuatan melawan hukum yang merupakan tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan, dan tindak pidana umum berikut pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab agar diserahkan kepada lembaga penegak hukum
yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. 2. Meminta kepada DPR bersama dengan pemerintah untuk segera membentuk dan merevisi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sektor moneter dan fiskal. 3. Melakukan pemulihan aset yang telah diambil secara tidak sah oleh pelaku tindak pidana yang merugikan keuangan bank dan atau negara, baik pada Bank Senturi maupun Bank CIC yang diduga dilakukan oleh Robert Tatular, RAR, HAW, dengan meminta terlebih dahulu forensik audit terhadap kasus aliran dana Bank Senturi yang dilakukan oleh kantor akuntan publik di bawah supervisi dan tim monitoring panitia angket Senturi. Upaya pemulihan aset yang telah dilarikan ke luar negeri secara tidak sah harus diselesaikan selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun 2012. 4. Meminta kepada DPR agar membentuk tim pengawas tindak lanjut rekomendasi panitia angket Bank Senturi yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi dan proses penelusuran aliran dana serta pemulihan aset dengan kewenangan sesuai dengan peraturan selambat-lambatnya pada masa persidangan berikut. 5. Meminta kepada pemerintah dan atau Bank Indonesia untuk segera menyelesaikan permasalahan yang menimpa nasabah PT Antaboga Delta Sekuritas dengan mengajukan kepada DPR pola penyelesaian secara menyeluruh baik dasar hukum maupun sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketua, para wakil ketua, anggota Dewan yang terhormat dan masyarakat Indonesia yang kami cintai, demikianlah laporan pelaksanaan penyelidikan panitia angket DPR RI tentang pengusutan kasus Bank Senturi. Dan sebelumnya atas Instruksi Ketua Bambang Susatyo 228. Nanti selesaikan dulu. Ini penting Ketua, karena ada yang lupa disampaikan oleh Ketua Sebentar, Pansus. nanti diselesaikan dulu. Silakan. Teruskan Pak Idrus. Sebelum kami mengakhiri, izinkan kami atas nama panitia angket menyampaikan terima kasih kepada kita semuanya anggota DPR RI yang sudah bekerja sama dan memberikan dorongan ya kepada panitia angket sehingga dapat melaksanakan tugasnya dan memberikan laporan pada hari ini. Demikian juga kami menyampaikan terima kasih kepada mahasiswa, akademisi LSM dan segenap masyarakat Indonesia, lebih khusus kepada teman-teman media, jadi media massa yang telah membantu kami sehingga masalah ini betul-betul dapat dipahami oleh masyarakat. Dan oleh karena itu, sebagai bagian daripada dokumen resmi yang nanti akan menjadi pertimbangan pengambilan keputusan DPR pada kesempatan ini, nanti izinkan kami memberikan laporan secara lengkap. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 7 bab, dan juga kami siapkan lampiran-lampiran sebagai bagian integral ya, dari data basic, kemudian hasil pemeriksaan, dokumen-dokumen dari lembaga yang terkait, hasil investigasi lapangan, hasil pemeriksaan, semuanya terangkum dalam risalah persidangan-persidangan yang dilakukan. Dan oleh karena itu, izinkan sekali lagi kami dari panitia angket menyampaikan permohonan maaf bila mana dalam proses pelaksanaan tugas ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kita sekalian. Dan sebelum mengakhiri, tanpa mengurangi rasa hormat kepada anggota panitia angket yang lain, saya mohon dengan hormat kepada pimpinan panitia angket, ya Saudara Yahya, Saudara Profesor Dr. Gayus dan Saudara Mapu Sidik, untuk bersama-sama dengan saya untuk menyerahkan laporan secara lengkap kepada pimpinan DPR yang kami hormati. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin Ketua Pak Pansus bikin Profesor Gayus. perpisahan dong. Berdiri. Pak Yahya dengan Pak Sidik. Mohon maaf Profesor Gayus. Nyanyi lagu pansus itu bisa. Wah, banyak banget ya. Lampirannya ketua itu di sana ketua. Ketua ikhlas ketua yang baru. Sini dulu, sini Pak. Oh, ke sana. Nah, saya ingin yang baru itu. Salaman dulu, bentar. Salam untuk baru dulu. Ya, oke. Selamat lagi ketua. Oke. Ya, ini sudah untuk kita diperintah. Perintah oleh wartawan. Ini semuanya ketua dikedepankan aja di sini. Kalau gitu di simbolis disampaikan aja simbolis. Simbolis sampaikan aja. Bergilir. Tambah segini banyaknya nih. Ada juga ya. Saya kira ini ketua lihat di sini. Wartawan lagi mau moto. Geser ya, geser samping, geser. 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 Nggak kelihatan muka kita. Ya udah. Pimpinan, sudah boleh bicara pimpinan, instruksi pimpinan. Pimpinan belum salaman. Jangan sampai ada pemboikotan ketua. Oke. Kaos apa tadi dia? Anak-anak. Terima kasih. Saya sampaikan kepada saudara Dr. Instruksi kedua. Marham yang Pimpinan. telah menyampaikan laporannya Pimpinan, sesuai dengan apa yang pimpinan 228. sebentar saya bacakan sebentar. Nanti dikasih waktu, sabar saja. Ya. Sebagaimana yang kita sampaikan bahwa dalam pasal 170 DPR RI tentang tata tertib ayat 1 setelah dibacakan, kemudian laporan tersebut dibagikan kepada seluruh anggota. Untuk itu saya meminta kepada Sekretaris Jenderal untuk nantinya hari ini juga membagikan laporan dari panitia angket Senturi dibagikan kepada seluruh anggota agar para anggota dapat memahami hasil kerja teman-teman di panitia angket. Terima kasih. Baik, Ketua, tolong 228. yang di mana ini? 228 Ketua. Silakan. Ya. Silakan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali tadi Pak Ketua Pansus lupa, ada aspirasi yang tadi malam sudah terucap oleh anggota Pansus, terutama dari PDIP, Golkar, Hanura, dan Gerindra, bahwasanya
kita minta kepada pimpinan Pansus untuk menyampaikan kepada pimpinan Dewan agar hari ini juga dilangsungkan pengambilan keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita minta tidak ada lagi pandangan fraksi karena sudah selesai dan sudah dibicarakan tadi oleh Ketua Pansus. Sekian, terima kasih Ketua. Interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Bahasa Suwardike. Interupsi pimpinan. Baik, yang tengah berdiri di belakang, silakan. Tata tertib aja. Pimpinan yang terhormat. Jadi Didi Irawadi Syamsuddin A486. Saya rasa apa yang disampaikan Saudara Bambang keliru. Kita harus menghormati hak konstitusi setiap anggota yang ada di sini. Yang mana setiap anggota harus dibagikan dulu apa yang dibacakan Saudara Idrus Marham tadi. Jadi sekali lagi mari kita patuhi agenda acara yang jelas pada hari ini adalah hanya laporan panitia angket DPR RI tentang pengusutan kasus Bank Senturi mengenai pelaksanaan tugas panitia angket. Sekali lagi mari kita patuhi Interupsi pimpinan. jadwal acara dan kita hormati hak konstitusi setiap anggota. Terima kasih. Interupsi pimpinan. Baik, yang di sana. Terima kasih. Jadi kami tidak perlu mempelajari seluruh hasil itu sebab opsi telah disediakan. Jadi saya sependapat bahwa hari ini juga dilaksanakan pengambilan keputusan. Besok kami komisi-komisi padat sekali dalam rangka melaksanakan tugas kekomisian. Untuk itu kami mohon agar supaya pengambilan keputusan pada hari ini juga. Terima kasih. Interupsi pimpinan. Aryo Bimo pimpinan. Akbar Faisal interupsi pimpinan. Akbar Faisal A14 sebelah Silakan. kiri pimpinan. Mas Aryo, silakan. Pimpinan yang saya hormati, serta kawan-kawan anggota Dewan yang saya hormati pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Pansus yang telah bekerja semaksimal mungkin sehingga hari ini telah menyampaikan laporan kepada paripurna yang terhormat. Saya tidak melihat adanya satu laporan yang ada satu kesimpulan. Kesimpulannya apa? Ada dua opsi. Tidak ada satu kesimpulan dari laporan panitia angket pada pagi hari ini disampaikan di dalam paripurna. Untuk itu, saya minta ada satu kesimpulan yang bisa kita ambil secara bersama-sama, di mana sebenarnya di dalam pandangan fraksi-fraksi di panitia angket pada saat penyusunan itu sudah ada dan jelas bisa diambil kesimpulan panitia angket. Untuk itu saudara pimpinan, terkait dengan usulan kawan-kawan, karena pandangan fraksi-fraksi sudah disampaikan juga di dalam laporan di panitia angket, kita tidak perlu memperpanjang lagi, bisa dibacakan ulang atau langsung kita ambil suatu keputusan pada hari ini juga. Saya kira pendalaman tidak perlu lagi, mengingat laporan ini pun tidak ada satu kesimpulan yang pasti apa sebenarnya panitia angket ini memberikan rekomendasi terhadap kerja yang selama ini ada. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan belakang. Roy Suryo A505 pimpinan. A528. Sore pimpinan. Satu-satu. Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan. Kalau semua bicara, Pimpinan Abdul Qadir. kalau semua bicara, saya tidak akan kasih. Pimpinan Akbar Faisal A14 sebelah kiri pimpinan. Pimpinan daftar Angelina Silakan, Pak Akbar. Ya, baik pimpinan. Ingin memberi penegasan saja, seperti yang dikatakan oleh Saudara Bambang tadi, disepakati oleh Pansus pada rapat terakhir bahwa akan disampaikan usulan dari teman-teman bahwa pertama, tidak ada lagi penyampaian fraksi karena telah diakomodir semua pandangan fraksi pada laporan Ketua Pansus tadi. Yang kedua, tidak perlu ada rapat paripurna sampai 2 hari hanya untuk mendengarkan penjelasan fraksi karena sudah disampaikan. Kalau bisa mudah, kenapa harus dibuat susah? Saya rasa itulah perlu kita belajar dari proses ini. Maka untuk itu pimpinan, saya berasa
apa yang telah disampaikan pimpinan tadi, pimpinan pansus tadi, ada dua opsi, maka pilihan bagi kita ada dua, apakah kita menyetujui opsi A atau opsi B. Tetapi dengan melihat konfigurasi yang ada, maka saya rasa pada opsi C itulah tadi di mana kita harus bersama. Terima kasih. Baik. Pimpinan. Ya, di belakang sekali. A505 pimpinan. Yang di belakang sekali, yang berdiri. Ya, silakan. Yang berdiri, ya. Terima kasih pimpinan. Oke. Sebutkan nama. Ya, itu yang berjalan itu. Silakan. Mohon maaf pimpinan, saya terpaksa berdiri karena mic di tempat saya sudah merah tiba-tiba menjadi hijau lagi. Jadi yang pertama, kami hanya ingin mengembalikan ketentuan karena Sebutkan namanya. nama Gede Pasar Suardike A528. Jadi mari kita di dalam sidang paripurna ini mengikuti tata tertib yang sudah kita bikin sendiri. Jangan kita membuat tata tertib baru sesuai dengan kepentingan masing-masing. Kacau negara ini nanti. Jadi kami bacakan lagi. Pimpinan. Sesuai dengan pasal 160 pimpinan. Tunggu dulu. Mari kita saling menghargai. Giliran, Mbak. Sesuai dengan pasal 170, sesuai dengan pasal 215, sudah jelas mekanismenya. Kalau memang Bamus sudah menetapkan 2 hari, kita harus jalankan. Selain hak fraksi, itu masih ada juga hak anggota diatur dalam tata tertib. Jadi biarkan forum ini berjalan apa adanya. Jangan tiba-tiba dipotong tengah jalan. Itu yang pertama, pimpinan. Yang kedua, kami ingin sampaikan dari penjelasan Ketua Pansus tadi, kami melihat ada beberapa hal yang masih tertinggal, khususnya terkait dengan penyebab gagalnya Bank Senturi. Tadi hanya dibahas soal Bank Senturi kebijakan ketika dia sudah gagal dan aliran dananya kemana. Oleh karena itu, pada saat ini kami akan menyerahkan sebuah novum, bukti baru yang mudah-mudahan bisa memberi petunjuk kepada kita semua siapa yang sebenarnya menyebabkan Bank Senturi itu gagal sehingga Republik ini menjadi hiruk-pikuk seperti ini. Kalau gitu Pak. Izin pimpinan, kami akan serahkan kepada pimpinan ke depan. Terima kasih. Pimpinan Lili Wahid, pimpinan. A160 pimpinan. Sebentar. Kita tunggukan dulu. Ini ada keinginan menyampaikan apa, kita nggak tahu. Kita terima dulu. Lili Wahid. Udah lagi sampai itu lagi yang pimpinan. Pimpinan Lili Wahid A160. Pak Ketua. Halo pimpinan. Kenapa nggak tadi malam diserahinnya? Masih ada lagi yang mau menyampaikan dokumen? Pimpinan A160. Lili Wahid A160 pimpinan. Pimpinan skors. Saya kira yang anggota pansus duduk dulu. Sudah banyak bicara selama ini. Berikan kesempatan kepada anggota yang lain. A160 pimpinan. Kita mempunyai hak yang sama di ruangan ini. Supaya tidak semuanya diborong. A160 Saya minta kembali ke tempat. Pimpinan. Saya minta kembali ke tempat. Pimpinan A160. Belah sini dong. Saya minta kembali ke tempat. Sabar menunggu. Tolong mic-nya tolong di. A160 pimpinan. Tolong mic. Interupsi pimpinan. Pimpinan interupsi. Interupsi dalam sidang. Interupsi pimpinan sidang. Pimpinan sidang. Pimpinan sidang interupsi pimpinan sidang. 39. Pimpinan sidang interupsi pimpinan maksud Pakuam 474. Pimpinan sidang Anda harus tegas pimpinan sidang. Kalau semuanya bicara. Sebentar. Interupsi pimpinan. Sebentar. Mic-nya kita perbaiki dulu. Pimpinan sidang Anda harus tegas pimpinan sidang. Apakah nggak bisa kita berlaku sopan di dalam ruangan ini? Saya tanyakan. Pimpinan sidang. Apakah kita tidak bisa berlaku tertib di dalam paripurna ini? Saya ingin bertanya kepada teman-teman. Pimpinan sidang interupsi sebelah kanan pimpinan sidang. Pimpinan sidang sebelah kanan Andi Ansar A114.
Oke, Bapak yang lampunya udah nyala, silakan. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Pimpinan sidang yang saya hormati, tadi kita sudah memutuskan 2 agenda acara ini, ya, dan kita sudah mendengarkan laporan dari Pansus tadi sudah selesai, ya. Dan saya minta pimpinan sidang tegas, pimpinan sidang, bahwa selesai dulu, besok pandangan fraksi baru kita selesaikan, pimpinan sidang. Dan kedua, pimpinan sidang, data-data yang diberikan itu demi kebenaran, saya minta itu diterima, pimpinan sidang. Terima kasih, pimpinan sidang. Baik, saya ingin meluruskan bahwa sesuai dengan hasil rapat badan musyawarah, kita semua harus menghormati semua alat kelengkapan kita. Pansus juga bagian daripada kelengkapan dewan yang dibentuk. Badan musyawarah juga alat kelengkapan yang dibentuk sesuai dengan undang-undang, bahwa Bamus sudah memutuskan hari ini hanya menyampaikan laporan. Pimpinan instruksi pimpinan. Pimpinan instruksi pimpinan. Tugas pimpinan. Pimpinan daftar pimpinan. Pimpinan daftar pimpinan. Pimpinan instruksi pimpinan. Dua botol. Saya teruskan dulu. Pimpinan instruksi. Saya teruskan dulu hasil rapat Bamus. Kita bicara satu-satu. Saya akan beri kesempatan kepada saudara-saudara untuk berbicara. Tolong pimpinan juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan. Jadi saya sampaikan bahwa keputusan rapat Bamus yang disepakati oleh semua fraksi menyangkut angket Senturi dilakukan dalam 2 paripurna. Paripurna pertama adalah menyampaikan laporan, pimpinan dan paripurna kedua dapat pimpinan para hadirin yang berbahagia harus memberikan hak kepada anggota pimpinan hasil rapat Bamus dan sesuai dengan tata tertib saudara pimpinan yang sudah disahkan. Lebih arif, maka izinkan saya dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahumma bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat paripurna saya tutup dengan resmi. Pimpinan, tidak bisa. Tidak bisa begitu. Pimpinan, kacau pimpinan, jangan diberikan pimpinan. Ambil alih ke pimpinan. Ambil alih ke pimpinan DPR. Ambil alih ke pimpinan DPR. Ambil alih. Ambil alih. Saya sudah berpihak. Mike bukan urusan saya. Tidak boleh. Ini sama. Pimpinan tidak demokratis. Tolong rekan-rekan anggota dewan itu jauh lebih tinggi dari Bamus. Rekan-rekan anggota dewan tolong jaga kesopanan. Rekan-rekan anggota dewan tolong jaga kesopanan. Kita ini adalah wakil-wakil yang dilihat oleh pimpinan konstitusi. Jaga kesopanan. Rapat paripurna lebih tinggi dari badan musyawarah. Pimpinan kesopanan, kendalikan emosi. Kita rapat paripurna lebih tinggi dari badan musyawarah. Pimpinan. Pimpinan, pasal 221 mengatakan bahwa rapat paripurna lebih tinggi tingkatannya daripada rapat Bamus. Pimpinan, pasal 221 menyatakan bahwa rapat paripurna lebih tinggi tingkatannya daripada rapat Bamus. Pasal 255 menyatakan dalam keadaan memaksa pimpinan DPR dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna yang
sedang berlangsung. Semuanya ada di dalam tatip pimpinan. Rapat apa nih? Paripurna apa nih? Sekjen mana? Sekjen. Pimpinan Dewan diambil alih oleh Wakil Ketua. Ambil alih pimpinan. Ambil alih pimpinan Dewan. Ambil alih ketua. Wakil Ketua ambil alih ketuanya. Wakil Ketua mengambil alih ke pimpinan Dewan. Salatullah, salamullah. Halo. Ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah. Ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah. Ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah. Ala Yasin Habibillah. Saudara-saudara sekalian, saya ingin membacakan tata tertib pasal 221. Pertama, rapat paripurna. Pimpinan sidang, Wakil Ketua ambil alih. Wakil Ketua ambil alih persidangan. Wakil Ketua ambil alih persidangan. Tertibkan sidang. Wakil Ketua ambil alih Wakil Ketua. Pimpinan sudah tidak bisa mimpin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salatullah. Pengumuman. Seluruh anggota fraksi Partai Golkar segera kumpul dan rapat di ruang KK1. Pengumuman, seluruh anggota fraksi Partai Golkar kumpul di ruang KK1. Pengumuman untuk seluruh anggota fraksi Partai Golkar, kita segera rapat di ruang KK1. Sekali lagi, kepada seluruh anggota fraksi Partai Golkar, kita segera rapat saat sekarang ini juga di KK1 di tempat tadi pagi. Makasih. Pengumuman untuk fraksi Partai Demokrat segera meluncur ke KK2. Sudah disiapkan anggur dan salak di sana. Tinggalkan tempat ini. Fraksi Partai Demokrat ke KK2 segera. KK2. Mohon perhatian untuk seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan. Mohon sekarang juga meninggalkan ruangan dan kami tunggu di ruang rapat Komisi 10. Terima kasih.
Saudara Wakil Ketua harap memimpin kembali. Ambil yang batu ini, lempar batu. Assalamualaikum teman-teman fraksi PKS, mohon sholat zuhur berjamaah di masjid. Assalamualaikum, mari kawan-kawan kita ke masjid sholat zuhur bersama-sama. Assalamualaikum. Sekali lagi, mari kita sholat zuhur berjamaah. Assalamualaikum. Kenapa sih Akbar Baikar? Dia diancam. Ustaz, nggak apa-apa lah. Nah, itu yang salah. Dia mestinya dia nengok kanan, nengok kiri. Hah? Mestinya dia nengok saya. Iya, harus mana? Itu kenapa pimpinan tunggalnya kenapa pada itu? Dia salah begitu kan. Saya nyarankan ketua mas sebentar ya. Iya. Maju kawan-kawan, jangan pernah gentar. Kita benar kawan-kawan, kita benar. Maju kawan-kawan, kita di negeri DPR. Jangan takut oleh aparat kawan-kawan. Kita benar. Satu. Lawan. Satu. Maju kawan-kawan, jangan pernah gentar. Allahu Akbar. Kita benar. Turun dari rejim ini kawan-kawan. Sudah tidak percaya lagi kita kepada DPR kawan-kawan. Semua busuk. Yang mau perubahan, ayo maju. Yang mau
Pada jam 1:30 ini, jam 14.00 kami bertiga sepakat memerintahkan Sekjen untuk memanggil rapat pimpinan Dewan mendadak. Setuju. Dan karena tadi Ketua DPR sudah ketok palu, makanya izinkanlah kami dalam tata etika yang saling hormat menghormati, kami bertiga memutuskan untuk mengadakan rapat pimpinan Dewan secara mendadak pada jam 2 ini. Saya kira itu yang bisa saya umumkan. Saya tidak dalam posisi akan mencabut persidangan ini atau tidak, nanti nunggu hasil rapat pimpinan dari kami berlima. Terima kasih, itu pengumuman. Kalau pimpinan nggak bersedia diambil alih. Pimpinan baru mic-nya bagus. Inilah sabotase. Tadi nggak bagus. Ini kerjasama Sekjen dengan pimpinan. Tadi kita udah ingatin untuk Dan Pamdal jangan menjaga seperti serigala. gitu ya. Pamdal harus netral. Udah kita selesai. Sekjennya harus diminta pertanggungjawaban itu. Pimpinan ambil alih. Pecus. Sekjen diganti karena mic dimatikan semua. Sekjen harus diganti. Sekarang Sekjen mulai besok harus berhenti. Tadi dimatikan. Sekjen diganti dan diperiksa dulu. Kami minta kepada seluruh rumah sakit yang tergabung dalam tentu rivalnya. Dan saya minta kepada pihak kepolisian. Minggir aja. Ini aja ntar kena ini. Lu kemana ke? Iya, kemana? Ini daerah aja ya. Iya. Daerahnya ke dalam ya. Ya. Dalam aja. Iya. Ini alat-alatnya bawa aja. Udah nggak pakai itu. Saya himbau dan saya minta dengan tegas, jangan melakukan lemparan apapun. Jangan melakukan lemparan apapun. Pindah. Gus, pindah Gus. Masih ribut. Ya kamera Deden. Oke. Deden kena gas air mata makanya kita ngerol. Ada. Hidup.
Tolong kirimin aqua. Kecampak. Gus, lanjut. Antem. Masuk banyak gerak. Ada. Gue jagain lo. Enggak, udah ikut. Gue jagain lo. Teman-teman, kita akan setor kekuatan. Lebar-lebarnya sok, kita setor kekuatan. Kita setor kekuatan, lebarnya sok. Teman-teman, jangan ada yang lebar. Jangan ada yang lempar lagi. Kita akan setor kekuatan. Kencang teman-teman. Jangan lempar sembarang. Jangan ada yang lempar. Kita setor kekuatan lagi. Kita konsolidasi lagi kekuatan. Ini sudah cair ya saudara-saudara. Kepada kawan-kawan supaya konsolidasi lagi. Tidak konsolidasi lagi. Jangan ada yang lempar lagi. Kita konsolidasi lagi. Masih jangan kabur. Masih jangan kabur. Mobilnya berhenti, mobil komando berhenti. Tahan Gus. Slow Gus. Slow Gus. Kurang gue jagain. Datang. Mas batu. Mundur Gus. Nas lubang Gus. Ikutin gua aja, kalau gua tarik lu. Nyari tempat aman dulu, Bang. Mas, Bang. Mundur. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News TV One. Tadi Anda sudah saksikan saya
Saya sedikit kebingungan harus berkata seperti apa, karena memang faktanya, kenyataannya setelah kesimpulan dan rekomendasi dibacakan oleh Ketua Pansus Idrus Marham dan kemudian diserahkan hasil laporan tersebut ke Ketua DPR atau pimpinan DPR, kericuan pun terjadi, baik di luar maupun di dalam gedung DPR. Jadi kalau di luar bentrok antara pengunjuk rasa dan aparat, sementara di dalam antara anggota Dewan dengan pimpinan anggota Dewan. Dan sampai saat ini memang masih berlangsung kericuan tersebut, dan jadi sehingga memang kesimpulan dan rekomendasi itu sedikit tereliminir karena ada kericuan ini. Namun saya ingin bertanya dulu dengan tamu-tamu saya di sini, masih ada Refli Harun dan juga ada Irwan Putra Sidin. Bung Dirman, kalau kita melihat tadi, sebelum kita masuk soal kesimpulan dan rekomendasi Pansus, saya menyatakan dulu bagaimana Anda melihat tadi kepemimpinan Ketua DPR tadi dalam menangani atau memimpin sidang tadi ini. Saya kira ini persoalan sebenarnya apa ya? Pada sebuah proses ketatanegaraan tidak bisa kehendak itu dipaksakan, kan? Tidak bisa sebuah kehendak harus dipaksakan, apalagi harus berujung dan kericuan seperti ini. Persoalan pada level pimpinan sidang bisa jadi seperti itu. Tapi apapun persoalannya, tentunya proses konstitusional yang terjadi di DPR ini tidak bisa membenarkan adanya kericuan seperti itu. Saya kira ke depan ini harus dihindari hal-hal yang seperti ini, kontraproduktif buat proses pembangunan ketatanegaraan kita ke depan. Di luar gedung DPR pun seharusnya tidak perlu terjadi ada konflik seperti itu. Ini sebenarnya proses konstitusional yang jikalau dijalani terus, maka ini sekali lagi ini bisa menjadi awal dari sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang jauh lebih bagus ke depan. Seperti itu. Bung Refli? Iya, sebenarnya begini, ada distansi ya antara reaksi dan laporan Pansus. Kalau kita lihat laporan Pansus kan sebenarnya kan mengulangi saja apa yang sudah dilaporkan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat ada dua opsi itu, bedanya yang saya lihat dan sempat saya catat, kalau opsi pertama itu selesai tugas DPR dan diserahkan pada penegak hukum. Kalau opsi kedua diselesaikan ke penegak hukum juga, tapi masih ada kerjaan DPR, membuat tim pengawas, melakukan audit forensik dan lain sebagainya. Jadi yang berbeda hanya di rekomendasi? Yang berbeda di rekomendasi saja, tetapi saya kira kemudian reaksi psikologis, ini kan psikologis crowd begitu, yang kemudian membuat ini menjadi ricuh gitu. Nah, saya juga menyayangkan, kan sebenarnya kalau kita bicara tentang constitutional right atau hak konstitusional, ini kan yang kita tolerin adalah peaceful assembly. Jadi orang berkumpul, berdemonstrasi secara damai begitu. Baik di dalam maupun di luar gedung begitu, kan berkumpul begitu. Satu berkumpul untuk rapat paripurna, di luar berkumpul untuk menyatakan pendapat begitu. Tetapi kemudian baik di dalam maupun di luar muncul kericuhan. Nah, saya kira memang ya psikologi crowd ini memang yang kadang-kadang susah untuk kita tanggulangi. Tapi yang harus dicatat tadi memang saya kira memang tidak gampang bagi pimpinan waktu itu untuk kemudian mengendalikan arus emosi begitu. Walaupun faktanya laporannya biasa saja, tetapi kan intensi atau emosi dan lain sebagainya. Barangkali banyak juga pikiran-pikiran anggota DPR yang barangkali tidak terakomodasi di dalam laporan tersebut yang ingin dikeluarkan pada saat paripurna. Nah, saya kira memang posisinya maju kena mundur kena, tetapi saya sedikit menyayangkan barangkali diberikan dulu kesempatan untuk menyampaikan interupsi-interupsi, baru kemudian dibilang bahwa ada 2 paripurna yang harus kita lanjutkan besok misalnya seperti itu. Tapi ini kan langsung ditutup, orang tidak mendapatkan pelepasan, tapi tiba-tiba rapat ditutup saja. Saya kira itu. Oke. Bung Irman, tadi sempat disinggung sedikit soal laporan atau rekomendasi dari Pansus oleh Idrus Marham tadi, mengatakan bahwa ternyata hanya di rekomendasinya memang kalau kita lihat tadi, kalau di kesimpulannya hampir sama, karena pihak-pihak itu bertanggung jawab ada di option A, di option B pun juga ada orang-orang yang dianggap bertanggung jawab, cuma bedanya tadi tidak lebih ada yang disebutkan nama, ada yang tidak di option B itu. Jadi kalau Anda melihatnya ini seperti apakah memang keputusan inilah yang memang sengaja dibikin karena 2 hari ini secara politisnya, sehingga bisa ada masih ruang lobby lagi, akhirnya menjadi satu keputusan sebelum di voting. Ini kan kericuhan tadi itu sebenarnya mungkin tidak lepas dari apa yang terjadi opsi-opsi tersebut. Nah, dari kedua opsi ini sebenarnya itu membuat persoalan ini tidak bisa tuntas dan cepat selesai. Kan seperti ini yang saya bilang, kekuasaan sedang saling mencekik dengan opsi-opsi seperti itu, sedang mencekik sehingga sampai kapan proses ketatanegaraan kita ini harus seperti itu.
di luar angket pun sedang mencekik semua kekuasaan ini, antar kekuasaan dan kekuasaan, rakyat dan kekuasaan dan lain sebagainya seperti itu. Sehingga ini proses bernegara kita ini tidak normal ini. Sehingga sebenarnya kalau proses ini terus misalnya dipakai aja dalam sebagai sebuah proses yang biasa-biasa aja, maka ini seperti melakukan bedah sebuah penyakit sebenarnya. Mungkin agak sakit sedikit dan ada proses yang menegangkan, tapi setelah itu selesai. Seperti itu. Oke, benarkah itu saling cekik-mencekik? Sudah hadir tamu kita juga di gedung DPR MPR dan juga inisiator dan juga pimpinan Pansus, Pak Mahfud Siddiq. Assalamualaikum Pak Mahfud, selamat siang. Salam, Pak Rizky. Lo kok nggak kesini Pak Rizky? Saya kalau ke sana nanti saya terlibat kericuan lagi di sana, Pak. Halo? Ya, Pak Mahfud. Pak Mahfud. Halo? Pak Mahfud, masih mendengar saya Pak Mahfud? Halo? Ya, silakan Pak Mahfud. Halo. Tampaknya komunikasi belum begitu jelas. Pak Mahfud mendengar kita tadi sempat berbicara. Tadi kita lanjutkan Pak Refli dan Pak Irman. Bung Refli, tadi kalau kita lihat, kalau memang saling mencekik, kalau kita lihat tadi keputusan, tapi kenyataannya hampir sama itu tadi kan. Tidak ada sesuatu jadi yang gini, krusial. saya lihat ada distansinya begini antara yang dilaporkan dan ekspektasi. Jadi ekspektasi pun dibagi, ekspektasi orang-orang di luar gedung dan ekspektasi orang-orang di dalam gedung secara keseluruhan. Yang dilaporkan sebenarnya, kalau kita mau jujur, seperti yang saya katakan dari awal, sama sekali tidak disebut Presiden SBY sebagai Chief Executive dalam sistem pemerintahan presidensil. Tidak disebut soal aliran dana, karena dibilang tidak cukup waktu. Padahal itu yang awalnya yang digembar-gemborkan. Kemudian sama sekali tidak disebutkan rekomendasi untuk ditingkatkan menjadi hak menyatakan pendapat. Tapi di option A tadi aliran dana ke parpol tidak ada sudah di Iya, tidak ada. Yang kedua tidak cukup waktu. Nah, jadi sebenarnya tiga ini kan sudah terputus akhirnya. Makanya kemudian barangkali sebagian orang punya ekspektasi yang lebih tinggi daripada apa yang dilaporkan Pansus. Di luar tentu ekspektasinya lebih tinggi lagi. Nah, ketika dia tidak mendapatkan kanalisasi dan kemudian prosesnya begitu cepat seperti itu, maka kemudian emosi yang muncul. Saya kira itu yang masalah. Kita sudah tersambung kembali dengan Mahfud Siddiq, pimpinan Pansus dan juga selamat siang Pak Mahfud. Assalamualaikum. Ya, selamat siang Pak Rizky. Maaf tadi terputus. Iya, Pak Mahfud. Kalau tadi kita sudah lihat hasil kesimpulan Pansus yang dibacakan oleh Ketua Pansus Idrus Marham, ternyata hanya di rekomendasi yang ada perbedaan yang cukup mencolok, namun di kesimpulannya hampir sama. Apakah ini yang memang disepakati sebelumnya? Ya, jadi kalau kita cermati rumusan kesimpulan, ya memang kita lihat di rumusan A yang sebenarnya lebih banyak mencerminkan pandangan fraksi Partai Demokrat, ini sudah ada langkah maju setidaknya untuk mengakui adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran bukan saja pada proses merger tapi juga di FPJP. Nah, hal yang paling mendasar yang membedakan dengan rumusan C adalah di rumusan C itu memang secara tegas menunjukkan adanya indikasi pelanggaran baik di keseluruhan proses sebenarnya, merger, FPJP, PMS sampai aliran dana, dan juga secara tegas menyebutkan adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan, ada perbuatan melawan hukum, dan ada pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab secara langsung. Jadi memang rumusan C ini lebih jelas, lebih tegas begitu. Walaupun rumusan A ini mulai ada langkah maju mengakui indikasi pelanggaran bukan saja di merger tapi juga di FPJP. Saya kira itu hal yang sangat membedakan. Ya, Pak Mahfud, ini terkait soal ada yang meminta tadi Bambang Susatyo yang juga anggota Pansus mengatakan sudah ada kesepakatan betul di Pansus bahwa tidak usah lagi ada pandangan fraksi tapi cukup langsung diputuskan, diambil suara kesimpulan voting. Ya, sebenarnya kalau kita ikuti prosesnya kan pandangan akhir fraksi-fraksi ini sudah disampaikan pada waktu pleno Pansus ya. Dan memang di dalam tatib, dalam pengambilan putusan di paripurna itu didahului oleh pandangan fraksi. Nah, cuma saya kira kalau ada kesepakatan di dalam paripurna atau di dalam bamus, pandangan fraksi itu tidak dimaknai bahwa membacakan ulang pandangan fraksi atau membacakan pandangan fraksi yang baru, tapi juga bisa saja fraksi misalnya membuat satu statement secara ringkas 1-2 menit, sikap akhirnya seperti apa, setuju atau tidak setuju, itu saya kira juga pandangan akhir sebelum akhirnya paripurna itu mengambil keputusan. Nah, ini sebenarnya yang ingin diwacanakan terlebih dahulu setelah laporan
laporan disampaikan Ketua Pansus Pak Idrus tadi, ya cuma sayang baru 2-3 anggota berbicara, masih banyak yang ingin berbicara karena ini adalah forum anggota dan forum tertinggi pengambilan keputusan. Cuma pimpinan rapat tadi secara agresif, ya secara kurang arif langsung menutup rapat ini sehingga memicu kericuhan yang sebenarnya bisa dikendalikan sejak awal. Seharusnya menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh pimpinan sidang saat itu? Ya menurut saya karena paripurna ini adalah forum anggota dan forum pengambilan keputusan tertinggi, siapapun yang ingin bicara diberikan saja ruang. Ya tidak ada salahnya juga tidak ada ruginya mendengarkan anggota itu berbicara karena ini hak mereka. Nah kalaupun misalnya ada beragam pandangan yang berbeda-beda, kan ini bisa dikanalisasi misalnya dengan pimpinan dewan melakukan lobby dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk kanalisasi begitu. Nah tapi jangankan lobby fraksi, bahkan 4 orang wakil di sebelahnya juga saya lihat tadi tidak diajak bicara dalam menyikapi rapat ini dan begitu banyak anggota belum punya hak bicara, lalu pimpinan sidang tetap bersikukuh mengacu kepada kesimpulan Bamus dan langsung ketok palu menutup sidang ini yang memicu reaksi macam-macam. Ada yang teriak karena mikrofonnya mati, ada yang maju ke meja pimpinan, ya marah-marah di depan begitu. Jadi ya ini saya kira memang bisa diatasi kalau saja pimpinan sidang bisa lebih arif dalam memimpin tadi. Jadi di sini ada penyebabnya adalah pimpinan sidang yang kurang arif menurut Anda. Saya mau tanya Pak Mahfud. Ya, menurut saya begitu. Ya, Pak Mahfud mengenai soal tadi ada alat bukti baru atau novum tadi yang disampaikan kepada pimpinan DPR itu mengapa tidak diserahkan di Pansus? Anda tahu juga soal novum itu sesungguhnya? Nah ini juga yang saya tidak tahu. Pertama tidak dijelaskan novum itu novum apa, walaupun disebut novum aliran dana tidak disebutkan. Dan yang kedua, kalaupun itu diserahkan ke pimpinan dewan dalam rapat paripurna, ini salah alamat, salah prosedur. Apapun novum yang ditemukan kaitan dengan proses penyelidikan itu harus diserahkan ke Pansus. Dan pihak-pihak yang memberikan novum atau keterangan di dalam Pansus, ya, apakah itu dokumen atau keterangan lisan atau bukti-bukti lisan atau dokumen, itu harus dilakukan di bawah sumpah. Karena ini ada pertanggungjawaban hukumnya. Jadi menurut saya yang dilakukan penyerahan novum kaitan dengan proses diangket ke pimpinan dewan secara prosedur salah, dan itu bisa dimaknai yang bersangkutan menghindari pemberian kesaksian atau bukti di bawah sumpah gitu, karena ini punya implikasi hukum. Oke. Pak Mahfud, kalau Anda tadi katakan salah alamat, lalu sesungguhnya novum itu akan diberikankah ke panitia khusus? Ya persoalannya kan begini, begitu Ketua Pansus melaporkan hasil kerja Pansus dan rapat sudah ditutup, artinya masa kerja panitia angket ini sudah berakhir. Begitu. Jadi ya kalau mau diserahkan ya sudah tidak ada lagi panitia angket mulai hari ini. Oke. Dan itu artinya tidak berguna dong, useless dong berarti bukti novum itu. Ya menurut saya useless, saya nggak tahu, jadi tidak punya manfaat apa-apa. Persoalannya adalah kalau bukti itu ternyata tidak benar, maka kan pihak yang menyerahkan bukti itu tidak bisa juga disalahkan secara hukum karena dia tidak memberikan bukti itu, keterangan itu di bawah sumpah. Berbeda kalau itu diberikannya ke panitia angket. Karena kalau itu dia menyatakan bukti hukum, ya, maka dia harus menyerahkan itu di bawah sumpah. Kenapa? Untuk memastikan bahwa dia tidak main-main, pihak ini tidak sedang memberikan bukti-bukti yang palsu begitu. Pak Mahfud, terakhir apa yang Anda harapkan Pak Mahfud di sidang paripurna akan dilanjutkan besok Pak Mahfud ya, betul ya? Hari ini selesai. Ya, jadi tadi 4 orang wakil pimpinan dewan tadi sudah berbicara satu sama lain dan bersepakat siang ini akan mengadakan rapat pimpinan menyikapi rapat paripurna tadi. Ya, saya tidak tahu apakah rapat pimpinan DPR siang nanti ini akan membuat keputusan rapat dilanjutkan hari ini atau ada rapat lanjutannya besok, saya tidak tahu. Tapi memang sangat disayangkan ya, kalau kita melihat pertimbangan-pertimbangan teknis sebenarnya sangat mungkin dilakukan pengambilan keputusan hari ini. Kita bisa menghemat energi, kita bisa memberi waktu bagi komisi-komisi untuk rapat ya tanpa terganggu paripurna besok. Ya tapi kita tunggu sajalah hasil rapim siang nanti. Oke. Pak Mahfud, saya mau tanya Pak Mahfud, Anda lebih setuju kalau diambil voting terbuka atau tertutup ini?
Jadi kalaupun terjadi voting ya, saya katakan kalaupun karena biasanya kalau ada dua opsi kita akan upayakan versi mufakat dulu ya. Kalaupun terjadi voting, jadi voting ini bukan voting pemilihan nama, tapi voting kaitan dengan kesimpulan. Nah, di dalam tatib, voting mengenai kesimpulan dan bukan pemilihan nama itu dilakukan secara terbuka. Oke. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Semoga saja sidang bisa berlangsung dengan lancar, tidak ada lagi kericuan. Assalamualaikum. Ya, baik, terima kasih. Ya. Bu Refli, Bung Irman, tadi kita menanggapi tadi Pak Mahfud menyatakan bahwa tadi memang kalau dari segi kepemimpinan sidang memang kurang arif gitu ya. Tapi kalau soal kesimpulan tadi katanya memang seharusnya bisa disimpulkan sekarang. Kalau menurut Anda sendiri lebih baik memang sesuai dengan sidang paripurna yang kedua atau memang hari ini? Tapi sebelum sampai di situ, sesuatu yang tidak arif ya tidak layak disikapi dan tidak arif juga, kan kira-kira seperti itu. Pada prinsipnya seperti jadi bukan saatnya lagi untuk saling menyalahkan, tapi ini ya kita memang tidak arif sebagai berbangsa, mungkin seperti itu. Ini persoalan sebenarnya, ini persoalan yang tidak jelas musuhnya siapa. Kalau misalnya proses ini berjalan secara normal aja seperti itu, solusi persoalan ini sudah ada dalam Undang-Undang Dasar semuanya. Apa yang terjadi perdebatan DPR, voting dan lain sebagainya itu adalah perdebatan DPR. Bukan perdebatan pada tingkat Undang-Undang Dasar. Cuman orang begitu ketakutan ketika masuk pada perdebatan pada tingkat Undang-Undang Dasar. Padahal sudah banyak produk di DPR itu 550-100% anggota DPR menyetujui sebuah produk kebijakan itu, produk apapun yang dihasilkan DPR plus presiden. Toh ketika masuk pada perdebatan Undang-Undang Dasar tidak terbukti juga. Apa sih misalnya yang perdebatan Undang-Undang Dasar dalam kasus ini? Kan undang-undang itu diuji di MK. Dan itu dibuat oleh 550 anggota DPR plus presiden disetujui. Udah disetujui semua dua lembaga besar. Ada satu orang yang bawa ke MK. Ternyata dianggap bertentangan sama Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi di situ. Dan kita bisa menerima semua Mahkamah Konstitusi itu. Sekarang masa ketika Undang-Undang Dasar itu mendapatkan tempat di hati rakyat, masa ketika Mahkamah Konstitusi itu orang menganggap oh inilah kira-kira yang memberikan keadilan itu, tapi proses ini begitu ketakutan. Seandainya mau sedikit membaca Undang-Undang Dasar itu dengan perenungan, maka sebenarnya persoalan ini tidak semengerikan apa yang terjadi, apa yang dipikirkan oleh orang yang pro dan kontra sebenarnya. Nah, ini sebenarnya dengan rekomendasi seperti ini, yang saya kasihan, yang nama-nama yang disebut di situ. Kenapa? Kasihan. Kenapa kasihan? Mereka akan dicekik lehernya di situ. Nama-nama yang disebut di pansus di situ. Tidak jelas sampai kapan dicekik lehernya ini di situ. Padahal kalau misalnya ini masuk pada Undang-Undang Dasar, bisa semua cekikan semua itu dilepas semua. Endingnya kira-kira seperti ini. Undang-Undang Dasar nanti suatu saat akan berbicara, menjawab semua pertanyaan persoalan ini sebagai sebuah kulminasi. Ada apa kok Republik ini begini terus? Kok begitu mudah negara ini mengambil uang rakyat dan begitu mudah rakyat ini menuduh negara ini maling? Ada apa ini persoalan ini semua? Nanti di situ di Undang-Undang Dasar itu akan bisa menuliskan kembali negara hukum kita sehingga 2014 ya tidak seperti ini lagi. Tapi seperti yang Anda katakan tadi, yang endingnya ketakutan yang berlebihan itu bisa dikatakan itu pemakzulan, tapi makin jauh tidak ada itu. Kenapa? Pemakzulan itu semakin jauh tidak ada dalam kesimpulan rekomendasi. Kalaupun juga kesimpulan jauh dekat sama saja. Karena untuk masuk ke proses hak menyatakan pendapat, ya quorumnya tidak berubah 3/4. Seperti itu persetujuannya juga tidak berubah 3/4. Jadi jauh dekat apapun hasil rekomendasi pansus ini sama saja. Yang mau dipersoalkan adalah yang mau diselesaikan. Bagaimana nama-nama yang disebut ini? Dan kira-kira di situ. Sampai kapan? Ini kan sekali lagi saya harus ulang lagi. Republik ini standar ganda. Nama yang disebut di situ banyak sekali. Tapi yang orang menuduh, yang dikriminalisasikan hanya Budiodo dan Sri Mulyani. Yang lainnya dianggap, oh mungkin ini penjahat beneran. Kan kasihan Republik ini kalau begitu menilai sebuah fakta itu seperti itu. Nah, kalau misalnya proses ini, asumsi kita normal semuanya, kita normal, nama-nama ini bisa selesai semua. Tidak berarti konstitusi itu akan berbahagia ketika ada nama dipenjarakan di situ. Enggak begitu. Bung Rafli, ini bagaimana kalau kekhawatiran itu sudah belum muncul gitu sebelum ada memang hasil akhirnya? Iya, begini, memang kalau kita bicara mengenai prosedur gitu ya, prosedur formal, memang prosedur formal itu barangkali begitulah seperti apa yang dikatakan Irman ya. Tetapi saya kira memang harus juga dihitung lain-lainnya. Masalah psikologi politik, ya kan? Masalah orang tidak mau disalahkan dan lain sebagainya.
Karena itu saya menganggap bahwa memang proses yang terjadi di pansus ya, walaupun penting bagi pembelajaran demokrasi, tetapi saya perkirakan memang endingnya jadi tidak mudah ketika kemudian mereka gagal untuk merumuskan sebuah laporan yang kira-kira kohesif, komprehensif begitu. Karena laporannya itu kan tetap dipecah-pecah. Padahal undang-undang menyatakan laporan tersebut harus diterima atau ditolak, ya kan, yes atau no begitu. Berarti satu laporan tersebut. Nah, saya bayangkan misalnya belum lagi dia bicara tentang menerima atau menolak laporan, tapi opsi sudah diberikan. Nah, jadi saya kira dari segi proses memang tidak gampang jadinya. Tetapi memang satu kesimpulan yang bisa yang dibuat untuk menyelesaikan kasus ini, kalau misalnya pansus ini tidak lagi memiliki legitimasi atau DPR sebagai lembaga politik tidak bisa menyelesaikan, ya kemudian orang harus beralih pada lembaga hukum. Lembaga hukum itu tersebut jelas ada dua. Satu KPK untuk pejabat di luar wakil presiden, dan satu wakil presiden untuk misalnya satu Mahkamah Konstitusi untuk wakil presiden. Tetapi memang kita lihat dari sana, memang tidak ada rekomendasi untuk meningkatkan hak menyatakan pendapat begitu ya, dan tidak ada orang bicara pemakzulan lagi dan lain sebagainya. Tetapi yang tidak boleh dari proses ini, yaitu bahwa harus ada penyelesaian. Bagaimana mungkin kemudian kita mempermasalahkan selama 2 bulan ini gonjang-ganjing 6,7 triliun uang negara sudah digelontorkan, tapi tiba-tiba ya kan DPR hanya menyatakan ya kami terima atau tidak terima soal ini, atau terbukti atau tidak terbukti, dan kemudian tidak ada lagi penyelesaian hukum yang bisa kita jadikan acuan. Nah, saya menganggap kalau proses politik ini sudah tidak mampu lagi menemukan jalannya, maka marilah kita berharap pada proses hukum, dan kita berharap bahwa proses hukum itu betul-betul independen, ya kan, imparsial, dan kemudian betul-betul lepas dari intervensi-intervensi, sehingga nanti kebenaran itu bisa didapatkan. Walaupun kita tahu dalam politik kita yang syarat dengan kepentingan seperti saat ini, proses hukum pun kadang sering diintervensi begitu. Tadi ada pihak-pihak bertanggung jawab, diantaranya adalah Budiono dan Sri Mulyani. Kita tahu Budiono sekarang menjabat sebagai wakil presiden. Itu secara hukum ketatanegaraan ini bagaimana? Untuk misalkan untuk diadakan pemeriksaan terhadap seorang wakil presiden oleh penegak hukum, kan diserahkan oleh penegak hukum, begitu salah satu rekomendasinya. Iya, memang ada perdebatan ya. Kalau untuk menteri saya kira tidak ada persoalan ya. Undang-undang Kementerian Negara itu menyatakan kalau yang bersangkutan dijadikan terdakwa misalnya, ya kan, ya terus nanti dalam proses pemeriksaan tentu harus ada proses, maka dia bisa dinonaktifkan. Lalu kalau dia berkekuatan hukum tetap, dia bisa diberhentikan. Tetapi kalau presiden pun ingin memberhentikan at the first place begitu, tidak jadi persoalan karena dia kepala eksekutif, chief eksekutif yang mengangkat dan memberhentikan para menteri. Tapi untuk jabatan wakil presiden memang ada perlakuan khusus. Nah, saya menganggap ya, double track itu pun bisa dilakukan. Track pertama, kalau seandainya ternyata hak menyatakan pendapat tidak berhasil disuarakan lagi, maka track kedua tetap pemeriksaan oleh KPK. Ketika KPK memeriksa dan kemudian menemukan sebuah kesalahan, proses politik itu bisa lagi dilanjutkan. Jadi tidak lagi melalui proses angket dan lain sebagainya, tapi langsung saja menyatakan pendapat bahwa wakil presiden sudah melanggar konstitusi. Sehingga proses hukum ini kemudian akan menjadi landasan atau basis atau fondasi terhadap proses politik berikutnya. Nah, tetapi begini, saya tidak ingin melakukan judgement ya. Kita kan tidak boleh juga judgement bahwa ini bersalah atau tidak.